Salam, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Saudara-saudari, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita diundang untuk meresapi firman Tuhan dan ajakan Tuhan untuk selalu bersatu dengannya dan selalu mengarahkan hidup kita kepada kekuatan ilahi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan iman kita agar kita semakin mencintai Allah dan semakin bertumbuh di dalam iman kepada Allah yang Maha Kuasa. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Tenanglah. Sebuah kata yang sangat sederhana, singkat, tetapi memberikan kesejukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah di mana para murid mengalami suatu kegoncangan. Mereka berada di tengah danau dan tiba-tiba ombak menghardik dengan angin taufan yang besar dan air pun memenuhi seluruh perahu mereka dan mereka menjadi takut. Takut jangan sampai tenggelam atau dengan bahasa Injil hari ini binasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua poin yang kita bisa renungkan pada hari ini. Yang pertama adalah sifat manusia, dan yang kedua adalah ciri khas Allah. Yang pertama, tentang sifat manusia. Salah satu sifat manusia yang kita temukan dalam Injil hari ini adalah takutan, keraguan, apalagi kecemasan, dan begitu banyak peristiwa atau rasa yang ada dalam diri manusia. Dan ini atau sifat-sifat ini sering kita alami. Siapa yang tidak pernah takut? Siapa yang tidak pernah cemas? Ya. Takut, cemas oleh karena persoalan hidup. Takut karena kegelapan, takut karena setan,
takut karena ada masalah, takut karena ada utang, takut karena tidak saling cocok dengan tetangga, dengan orang lain. Ada begitu banyak rasa yang kita miliki, dan sifat-sifat manusia ini sering muncul. Hal-hal ini bisa muncul dari pertama ketidakberanian, ketidakpunya pengetahuan, rasa curiga yang terlalu berlebihan, atau ada hal-hal batinnya yang mungkin kita rasakan saat ini. Tapi terlepas dari itu semua, perasaan-perasaan ini muncul dalam diri manusia. Itu wajar. Lalu bagaimana ketika kita mengolah perasaan ini dalam konteks iman? Saudara-saudari, ketika kita berbicara iman, itu berarti kita berbicara tentang suatu relasi antara manusia dengan Allah. Kita berbicara tentang suatu keyakinan, tentang suatu kekuatan, serta tentang suatu keberanian untuk mengimani, untuk memiliki Allah yang menjadi sumber atau dasar kehidupan kita. Kita melihat kisah hari ini, bagaimana para murid begitu cemas, takut, risau kalau mereka menjadi binasa oleh karena angin taufan dan perahu mereka akan hancur oleh karena badai. Tetapi kita bisa melihat di satu sisi bahwa iman para rasul ternyata, atau para murid ternyata begitu lemah, begitu kecilnya di hadapan Allah. Selama ini mereka bersama Tuhan, tetapi mereka belum mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Mereka belum mengenal pribadi Yesus yang benar. Mereka punya pengetahuan yang sangat sempit tentang Yesus. Tuhan, tidak pedulikah engkau? Engkau enak-enak saja tidur. Kami boleh cemas, takut, bimbang, risau dengan badai ini. Engkau hanya enak-enak tidur. Engkau tidak peduli, engkau tidak memperhatikan kami. Nah, ini kadang-kadang muncul dalam diri manusia. Ketika persoalan datang, Allah selalu menjadi alasan. Seolah-olah Allah tidak peduli. Seolah-olah Allah menutup mata. Seolah-olah merasa bahwa Allah itu tidur. Saudara-saudari, Tuhan tidak tidur. Tuhan tidak menutup mata. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Hanya karena Ia memberikan kesempatan, waktu bagi kita untuk merenungkan, untuk merasakan, untuk mengalami bagaimana kehidupan ini. Apakah ketika kita mengalami persoalan, kita masih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita lebih banyak kecemasan dan ketakutan, kekhawatiran dalam hidup? Tuhan ingin selalu meneguhkan iman kita dengan persoalan hidup, dengan situasi-situasi yang terjadi, supaya kita diingatkan kembali. Diingatkan bahwa di balik semua persoalan hidup, masih ada Tuhan Yesus, Allah sumber segala kekuatan dan berkat yang akan hadir bersama kita. Tuhan mengingatkan kita dalam peristiwa hari ini. Pertama, carilah Tuhan. Yang kedua, andalkan Tuhan. Jangan ada kecemasan. Yang ketiga, jangan berhenti memanggil nama Tuhan. Yang keempat, selalu mengarahkan relasi dan hidup kita kepada Allah, sumber segala berkat. Yang kedua, sifat Allah. Kalau kita melihat hari ini, Allah menunjukkan ciri khas dari siapakah Tuhan kita. Pertama, Ia adalah Sang Pemilik atau Pencipta. Mereka berkata, siapakah gerangan orang ini? Angin, danau pun taat kepadanya. Di sini kita mau melihat bahwa alam semesta dan isinya akan selalu mengarahkan kepada Sang Pencipta, sumber dari segala yang ada di dalam alam ini. Alam ini harus taat kepada Allah.
Alam ini harus mendengarkan Allah. Alam ini harus mengikuti instruksi Allah. Sebab Dia adalah pemiliknya. Di sini kita mau belajar bahwa Allah adalah pemilik seluruh alam semesta, bukan kita. Oleh karena itu kita jangan seolah-olah pemilik alam ini. Kita memonopoli alam ini. Kita merampas alam ini. Kita rakus terhadap alam ini. Maka ketika alam kembali membalas, yaitu badai, taufan, bencana yang akan datang silih berganti. Karena kita selalu berpikir kita adalah penguasa alam semesta. Tetapi tidak. Tuhan mau mengatakan hanya satu penguasa alam semesta, yaitu Allah sendiri. Yang kedua, di sini Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah sumber kekuatan ilahi yang tidak dapat binasa. Yang artinya apa? Kehidupan adalah milik Allah. Jikalau Allah ingin mengambil, Dia akan mengambil. Jikalau Allah belum mengambil, Ia tidak akan pernah mengambil. Ketika para murid mengalami kegoncangan, mereka takut binasa. Allah mau menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu ada waktunya. Allah punya waktu. Kita jangan terlalu ragu. Tetapi kita harus mengarahkan kekuatan kita kepada Allah. Jangan sampai kita merasa bahwa kita hidup sendiri. Ternyata bahwa ada Allah bersama kita saat itu. Disitulah para murid hari ini mengalami kegoncangan. Allah sedang berada bersama mereka dalam satu perahu yang sama. Mana mungkin Allah atau Yesus membiarkan dirinya juga tenggelam di dalam air. Tidak. Manusia kadang seperti itu. Tidak mengenal Allah secara benar. Seolah-olah bahwa Allah jauh dari kita. Padahal Allah sudah bersama kita. Allah bersama kita di dalam perahu kehidupan ini. Allah berjalan bersama kita. Allah berlayar bersama kita. Hanya kadang-kadang kita tidak mengenal Allah. Kita tidak merasakan kehadiran Allah. Kita tidak terbuka terhadap kehadiran Allah untuk melihat bahwa Ia sedang bersama kita. Yang menjaga kita. Yang melindungi kita. Yang menuntun kita. Yang membimbing dan memberkati kita. Hari ini Allah menunjukkan kepada kita kemahakuasaannya. Ia adalah sumber kehidupan manusia. Ia adalah Allah yang maha cinta. Cinta Allah adalah mau menyelamatkan manusia. Itulah yang kita dengar hari ini. Ia ingin semua orang diselamatkan. Ia tidak ingin seseorang yang berada di dalam perahu kehidupan Allah akan binasa. Allah ingin hanya satu. Tidak ada satu orang pun binasa. Ia ingin semua diselamatkan. Inilah Allah Immanuel. Allah yang akan menyertai umat manusia sampai akhir. Sebab Ia ingin menyelamatkan manusia. Tidak ada satupun yang binasa. Tetapi semuanya diselamatkan. Saudara-saudari, marilah kita terus belajar mengenal Allah kita. Dekat dengan Allah kita. Merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Jangan kita menutup hati pikiran kita. Jangan kita menutup jiwa kita. Jangan menutup telinga kita untuk mendengar seruan dan panggilan Tuhan. Tetapi selalu mengarahkan dan terbuka kepada Allah kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Dan semoga kita semua hari ini juga mengalami kebaikan Allah. Dan semoga Allah membinasakan, Allah melenyapkan segala bencana di negeri kita, di alam kita. Tuhan melindungi kita dan semoga Tuhan memberikan ketenangan kepada kita. Dan semoga Ia akan selalu datang dan mengatakan, tenanglah anakku, aku menyertai engkau. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.